Ya, selamat berjumpa dalam program yang namanya SOS, Sahabat Orang Sakit. Apa itu sahabat orang sakit? Nah, ini dia. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, SOS, Sahabat Orang Sakit. Karena ini pelayanan yang unik sekali yang didirikan oleh Pastor Stefanus di Singapura. Lalu merambah ke berbagai kota lainnya. Pelayanannya adalah mendampingi atau menjadi sahabat bagi orang sakit. Mengunjungi, mendoakan, bahkan dalam hal tertentu juga selain berdoa, ya mujizat terjadi dalam arti ada yang memberikan pertolongan dana bahkan, ya tapi itu tidak kan, ya kalau Tuhan bekerja segala sesuatu bisa terjadi. Nah, program ini adalah kerjasama SOS dengan saya selaku pendiri dari Keluarga Indonesia Bahagia. Kita menghadirkan mereka-mereka yang sudah dilayani, mengalami pemulihan, ada yang mengalami mujizat, ada yang bukan mujizat seperti dalam arti buta melihat, lumpuh berjalan, prosesnya berjalan normal dalam arti ya yang kalau operasi harus operasi, yang kemo harus kemo, tetapi mengalami mujizat dalam sesi-sesi atau sisi-sisi kehidupan yang lebih penting daripada sakit dan sembuh. Nah, beberapa waktu lalu atau lebih tepatnya episode yang 2 sebelumnya kita menghadirkan Michelle yang kemonya harus diulang sehingga totalnya sekitar 4 tahun. Tapi puji Tuhan akhirnya pulih dan bahkan selama 4 tahun tadi tidak harus kehilangan kesempatan sekolah. Sekolahnya bisa di rumah. Jadi sebelum masa PSBB COVID, Michelle sudah mengalami sekolah di rumah. Dan itu membuat tidak ketinggalan, ya bahkan malah lebih cepat setahun. Tapi ceritanya sebenarnya tidak sesederhana itu. Karena setelah Michelle kembali berkuliah, tentu ada hal-hal yang secara jenjang sekolah tidak ketinggalan. Tetapi 4 tahun proses pengobatan, tidak berkomunitas di sekolah, tentu juga ada pergumulan tersendiri ketika harus akhirnya kembali berkomunitas di kuliah, apalagi langsung lompat. Jadi habis jenjang SMP, SMA-nya di rumah sakit, ya langsung kuliah. Nah, gimana pergumulan selanjutnya dan bagaimana Tuhan menolong Michelle? Nah, kita akan panggil kembali Michelle. Halo Michelle. Halo, Shalom Pak Jarot. Mana hari ini? Baik, puji Tuhan. Haleluya, ya Tuhan selalu baik. Walaupun kadang-kadang seperti agak kejam. Dalam arti mengizinkan beberapa hal terjadi di luar rencana atau pengharapan kita. Makanya Pengkhotbah 3 itu berkata bahwa manusia nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Manusia nggak bisa menyelami. Tapi Alkitab melanjutkan kalimat itu bahwa manusia nggak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi Ia membuat semuanya indah pada waktunya. Sekarang Michelle silahkan dilanjutkan ceritanya. Ya. Jadi waktu itu kan aku udah sembuh tuh tahun 2015. Tahun 2015 aku lanjutin lagi sekolah ya. Sekolahnya itu waktu itu masih homeschooling 2 tahun sampai akhirnya 2017 itu aku udah harus masuk ke kuliah gitu. Nah, karena kan aku SMA-nya cuma 2 tahun, jadi langsung ke kuliah kan. Nah, pas mau masuk kuliah juga sebenarnya sempat bingung ambil jurusan. Nah, sampai akhirnya tuh Tuhan tuntun juga dalam pilih jurusan. Karena aku awalnya juga berdoa tuh kayak,
Tuhan ini gimana, ada kesulitan juga tuh abis udah sembuh, abis udah selesai sekolah, aku bingung gitu jurusannya mau apa. Nah, disitulah aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku nggak tahu nih, aku tuh sukanya apa, karena aku tuh sukanya banyak, maksudnya tuh yang bener-bener aku suka tuh yang mana gitu. Karena jurusannya tuh aku punya pilihan banyak, aku pengen masuk kedokteran, mau masuk bisnis, mau masuk desain, mau masuk perhotelan. Jadinya tuh aku bingung, Tuhan yang mana yang aku harus pilih, yang mana yang bener-bener aku suka gitu, jangan sampai aku tuh salah masuk jurusan gitu. Dan aku bilang, aku minta terus tuntunan Tuhan, sampai akhirnya suatu hari Tuhan tuntun aku malah masuknya ke psikologi gitu. Jadi di situ yang kayak nggak kepikiran tadinya mau masuk ke psikologi, tapi akhirnya Tuhan tuntun masuk ke psikologi, dan pas aku masuk ke psikologi di situ aku cocok gitu loh. Dan aku ngeliat, oh ternyata kayak emang Tuhan tuh tahu yang terbaik gitu. Bahkan Tuhan tuh, aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku nggak mau pilih sendiri, aku mau Tuhan yang pilihin, karena aku percaya Tuhan lebih kenal diri aku daripada aku sendiri. Soalnya Jadi aku kalau orang yang multi talent ya, multitasking, talentanya banyak, bingung tuh kalau misalnya talentanya cuma satu gitu, gampang ya. Ini begitu matematikanya bagus, biologinya bagus, artnya, seninya kuat juga, bergaul oke. Wah ini dokter oke, seni oke, psikologi oke, bisa bisa bingung tuh. Itu waktu akhirnya memilih psikologi itu pakai tes nggak? Misalnya tes psikologi atau assessment atau tes enggak? nggak pakai tanda dari Tuhan. Oh, kalau saya biasanya kan ngasih nasihat orang gitu udah tes aja gitu kan. Iya, iya. Enggak ya? Enggak, waktu itu enggak. Aku justru nggak tahu ada tesnya gitu ya. Oke. Ada sih Ya, tes waktu itu psikologi, penelusuran minat bakat, ada bisa lewat tes DISC, bisa tes personality, foto karakter, namanya tes itu baru MBTI, tahu, baru tahu ada pas juga masuk. tes sidik jari. Jadi itu waktu itu nggak pakai tes ya? Nggak pakai. Ya. Terus? Doa, minta Tuhan tuntun gitu. Jadi dari pas doa tiba-tiba keluarnya kok psikologi gitu. Terus pas cari tahu psikologi pelajarin manusia, pelajari perilaku manusia gitu, dan aku lihat kayak aku tuh sering waktu itu kan juga udah sering kesaksian waktu itu, dari 2012 aku kan kesaksian terus, dan setiap kali aku kesaksian tuh setelah kesaksian itu ada aja yang curhat gitu. Jadi udah selesai kesaksian ada yang samperin curhat, ada yang sampai mau bunuh diri, ada yang sampai kayak depresi karena orang tuanya berantem lah, karena ada keluarganya atau karena masalah-masalah lain. Jadi aku tuh sering kayak kasihan gitu ngeliat mereka yang depresi, yang kayak nggak ada teman buat cerita gitu. Nah di situ mungkin aku nggak sadar bahwa itu adalah yang Tuhan mau gitu, akhirnya sampai tuntun aku psikologi gitu. Pas aku ke psikologi, pas aku lihat, oh emang kerjaannya begini gitu, kerjaannya emang konseling, ngedengerin orang gitu ya. Karena selama ini emang Kamu seneng ya menikmati ya? kenapa? Kamu seneng menikmati ya? Senang sih, senang pelajarannya, senang gitu, kayak pas lihat, oh cocok gitu, kok sama gitu ya, mirip. Pas aku cari tahu pelajarannya gitu kan sebelum milih itu, akhirnya aku lihat, oh ini cocok gitu buat aku gitu, karena aku juga suka dengerin curhatan orang. Dari dulu sering jadi tempat curhat lah gitu, dan aku pengen bantu gitu mereka yang down, yang mereka yang butuh pertolongan gitu secara mental gitu. Aku punya hati buat itu ternyata gitu. Bahkan aku sampai kayak kalau dengerin mereka tuh sampai kayak apa ya, kayak hati aku sendiri yang dipatahin gitu, kayak aku sendiri bisa nangis gitu dengerin buat doain buat mereka gitu. Jadi aku lihat, oh ternyata Tuhan tuh bawa ke sini gitu. Nah, akhirnya aku masuk ke jurusan itu, ternyata nggak semulus itu juga gitu loh pas aku masuk ke jurusannya. Kan itu kuliah gitu ya. Aku Tahun juga berapa nggak pernah mulai kuliah tahun? mulai tahun 2017. Berarti sekarang semester akhir atau 7 saat ini? Semester Oke, 7 saat oke. ini ya. Nah, di tahun 2017 ini aku masuk, aku paling muda sendiri. Aku paling muda sendiri, aku umur 17 tahun, yang lainnya udah pada kayak 18, 19, ada 20 ke atas gitu kan. Sampai bingung, waktu itu aku sempet kayak saking karena belum udah lama nggak sekolah gitu kan, sekolah umum sama orang-orang. Jadi pas masuk ke sono, aku tuh manggilnya Cici gitu, Cici yang udah lebih tua gitu. Karena aku merasa, oh ini lebih tua nih, aku harus manggilnya Cici. Sampai teman aku bilang, please jangan manggil gue Cici katanya. Udah, soalnya kan aneh kan jadinya kan kalau satu kelas tapi manggilnya Cici gitu kan. Karena aku merasa kayak, oh aku harus sopan gitu, takut salah apa gimana gitu. Karena manggilnya Cici gitu. Dari awal-awal kayak aneh gitu. Nah, tapi akhirnya aku mulai belajar tuh, oh udah biasa aja manggilnya tuh manggil nama gitu kan. Cuman
pas awal-awal ini aku juga sempet nggak nemuin ada teman dari awal cuman nggak cocok gitu dari cara ngomongnya gitu ya, kayak ya nggak sesuai dengan apa yang biasanya aku lakuin lah gitu. Nah di situ awal-awal tuh aku kayak sempet terbeban setiap masuk kuliah tuh, aduh kalau nggak, karena aku kan pertama kali ketemu tuh sama mereka dulu. Jadi pas beberapa lama sekitar 1 semester itu sama mereka terus gitu loh. Nah pas aku ngerasa nggak cocok itu tuh udah terlanjur aku udah bareng mereka, dan teman-teman baru yang lainnya udah punya teman sendiri juga gitu. Nah, jadi kalaupun aku keluar dari mereka, aku takut gak dapet teman lagi karena semuanya udah ngegeng gitu kan, udah punya kumpulannya sendiri. Nah, kalau aku keluar dari kumpulan ini yang aku nggak gitu cocok, itu aku takut kayak nggak ada teman lagi gitu. Nah, tapi akhirnya karena aku bener-bener ngerasa nggak cocok, aku setiap hari doa ke Tuhan, Tuhan aku mau minta teman yang cocok gitu. Aku minta Tuhan ajarin aku cara bersosialisasi. Misalnya nggak bisa bersosialisasi, aku bilang gitu. Karena kan kayak ngomongannya agak orang-orang pada ngomonginnya udah make up, ngomonginnya udah yang macem-macem gitu ya. Aku kayak kagak ngerti sendiri gitu kan. Nah, di situlah aku bilang ke Tuhan, ajarin aku supaya aku bisa bersosialisasi dengan baik lah. Nah, terus habis itu aku berdoa juga minta Tuhan kasih teman gitu. Tapi sempet kayak nggak dapet teman yang cocok-cocok sampai akhirnya tuh aku ngerasa kayak karena aku udah ngerasa nggak cocok banget sama kelompok ini, akhirnya aku bilang ya udahlah aku mendingan sendiri gitu. Tapi Tuhan selalu bilang kayak it's okay, karena I will walk with you. Karena kan dari pintu gerbang biasanya ke ruangan kelas aku tuh agak jauh. Pintu gerbang masuk kampus ke ruangan kelas tuh awal-awal tuh sempet jauh banget gitu kan jalan kakinya. Nah, biasanya itu orang-orang teman-teman aku tuh pada jalan kaki dari awal depan gerbang sampai ke ruang kelas jalan kaki sama teman-temannya. Tapi nah aku tuh mikir kayak aduh kalau misalnya aku nggak bareng temen aku yang aku nggak gitu cocok, aku sendiri dong jalan kakinya. Lain orang-orang tuh pada rame-rame, anak-anak baru tuh biasanya tuh rame-rame gitu jalannya. Dari situ aku merasa aku sedih gitu. Aku bilang ke Tuhan, aku kok susah banget ya bersosialisasi, kok dapet teman kok susah ya yang cocok gitu. Tapi aku percaya aku minta Tuhan terus sampai akhirnya Tuhan bilang katanya, "It's okay, I will walk with you." Dia bilang gitu. "Aku akan temenin kamu walaupun kamu jalan sendiri." Jadi dari gerbang sampai ruang kelas tuh aku ngerasa ada Tuhan yang di samping aku. Walaupun waktu itu awal-awal sempet nggak ada teman dulu, tapi Tuhan tuh buat aku kayak it's okay, I'm with you gitu. Dari situlah aku bilang, "Oke Tuhan, you're with me." gitu. Dan akhirnya di situ aku ngerasa kayak, ih gila ya Tuhan tuh emang yang benar-benar dari aku sakit, dari aku sebelum sakit sampai aku kuliah pun yang selalu jalan gitu di samping aku. Nah, disitulah aku ngerasa bahwa kayak, fokus aku tuh bukan ke manusia lagi, jadi aku udah nggak ngandalin temen lagi tuh. Aku udah nggak pengen temen lagi, maksudnya udahlah yang penting Tuhan ada sama aku jalanin, aku fokus kuliah, aku lakuin yang terbaik, Tuhan jalan sama aku. Di situlah Tuhan malah baru kasih teman yang baru gitu, di mana kayak yang cocok gitu, malah yang sesuai dengan, yang sesuai dengan, pokoknya yang cocok lah sama diri aku gitu. Saat aku udah fokusnya ke Tuhan, saat aku udah ngandelin Dia doang, aku udah nggak mau ngandelin manusia, di situlah Tuhan kasih aku temen yang cocok gitu. Sampai saat ini tuh temen itu yang sampai semester 7 ini ya mereka yang masih bareng-bareng sama aku gitu. Dan aku bersyukur sih karena Tuhan tuh, eee selalu buktiin bahwa dia tuh nggak pernah ninggalin aku, dan aku rasa itu udah jauh lebih cukup saat dia bilang, "I'm with you," itu udah jauh lebih cukup. Karena bersama dia, aku ngerasa ya aku bisa lakuin segala sesuatu gitu. Bahkan dari kuliah aku kayak awal-awal kan bikin tugas ya, bikin makalah, bikin bikin presentasi, terus bikin bikin, project-project gitu kan, itu kan nggak mudah gitu buat aku yang dulunya tuh cuman, homeschooling di rumah, yang kayak sekolahnya itu cuman yang kayak tugasnya tuh lebih ringan lah, karena kan homeschooling. Nah, pas aku masuk kuliah itu emang agak berat, tapi kayak Tuhan tuh setiap kali aku nggak ngerti ya cara ngerjainnya, aku selalu minta Tuhan bantuan gitu, "Tuhan ini gimana ya cara ngerjainnya? Bantuin Michelle ya selesaiin tugas ini, bantuin Michelle yang ngerjain ini, bantuin Michelle besok mau kuis, bantuin Michelle besok mau ujian," gitu. Jadi Tuhan tuh yang selalu aku bawa gitu step step by step dari awal kuliah sampai sekarang bisa semester 7 sampai udah mau skripsi, aku yakin aku kayaknya nggak bakal bisa ada sampai dengan hari ini bisa bisa mampu sampai semester 7 dengan nilai yang cukup baik kalau nggak ada Tuhan gitu. Amin. Itu saya mau tanya tuh, temen yang akhirnya dapet cocok itu ya, itu temen atau pacar? Teman-teman Pak, teman satu kelompok gitu. Oke, oke. Kalau Iya. pacar udah punya belum sekarang? Sekarang udah, waktu itu juga sempet tuh pas udah
itu 2017 2018 aku sempat pengen kayak aduh Tuhan kok aku nggak dapet pacar ya, temen aku udah pada dapet pacar gitu kan. Cuman waktu itu kayak Tuhan tuh ingetin kayak kamu tuh nggak bisa balik lagi loh ke masa-masa ini, nikmatin apa yang kamu lagi di waktu-waktu inilah, nikmatin masa single kamu karena waktu nggak bisa balik. Saat nanti kalau kamu udah punya pacar terus kamu nanti nikah, kan misalnya pacar nggak mau putus dong, mesti kalau bisa kan langsung nikah gitu kan, nggak mau, jangan putus nyambung gitu kan. Nah jadi Tuhan bilang kayak emang kamu mau kayak pacaran buat main-main habis itu langsung putus nanti nyambung lagi, nanti putus nanti sama-sama, kayak buang-buang waktu gitu kan. Kalau kamu nanti udah punya pacar, kemungkinan nanti kamu bisa langsung nikah gitu kan. Tapi maksudnya bukan langsung nikah pacaran bentar habis nikah ya, bukan, tapi maksudnya pacaran sampai nikah misalnya gitu. Nah kamu nggak bisa balik lagi ke masa single kamu yang sekarang, yang kamu nggak punya apa yang kayak bebas lah istilahnya, nggak usah mikirin perasaan orang pacar kamu, nggak usah mikirin tentang orang itulah gitu ya. Nah di situ aku ngerasa bahwa ya udah aku harus nikmatin masa single aku, mendingan aku lakuin hal-hal yang produktif karena masa-masa single tuh justru masa-masa di mana kita tuh bisa produktif gitu, banyak hal yang bisa aku lakuin gitu lah sendiri. Dan Tuhan buat aku langsung kayak sadarin, inget ya kayak nanti di masa depan kamu akan rindu masa-masa sekarang gitu. Jadi jangan pernah nggak syukuri apa yang kamu ini apa yang kamu alami saat ini tuh akan kamu rindukan gitu di masa depan gitu. Jadi lebih baik daripada nyesel sekarang, daripada aku nyesel di masa depan, mendingan aku nikmatin dulu sekarang gitu. Jadi lebih baik aku kayak apa ya, isi masa-masa single aku tuh sepenuh-penuhnya dengan Tuhan dan juga dengan apa yang bisa aku lakuin hal yang positif gitu. Nanti baru kayak di waktu yang tepat Tuhan tuh kayak bilang pasti Tuhan siapin gitu, Tuhan pasti siapin, lu nggak usah takut gitu, lu nggak usah takut. Kalau lu udah kayak, kalau kamu udah siap, Tuhan udah tahu kapan kamu siap tuh lebih dari diri kamu sendiri gitu. Jadi akhirnya aku pas dari umur 18 itu aku sempet kan kayak minta Tuhan kasih aku yang sesuai dengan dari Tuhan lah, aku mau dong Tuhan dari kok teman-teman aku udah pacar kok aku nggak dapet gitu kan. Tapi akhirnya pas Tuhan kasih tahu, Tuhan ajarin aku buat nikmatin masa-masa single dan juga bisa produktif di masa single itu, ya udah akhirnya aku jalanin aja masa single itu gitu. Pas aku udah sama lagi nih fokusnya udah ke Tuhan, udah nggak pengen punya cowok lagi, udah kayak pokoknya gue mau fokus belajar dulu aja, pokoknya aku mau fokus kembangin diri, mau belajar ini, mau belajar itu, pengen kuliah dulu sampai lulus, sampai nanti belajar udah bisa cari uang atau apa gitu ya, baru nanti punya pacar gitu. Pokoknya nah, saat aku udah mikir pelayanan buat Tuhan sama mikirin buat hidup aku gitu untuk kembangin diri, di situ malah Tuhan kasih gitu. Malah aku yang usir-usir gitu kayak, Tuhan belum sempet, belum mau gitu, kayak belum siap lah Tuhan, aku belum siap gitu. Tapi malah Tuhan bilang kamu udah siap gitu. Jadi justru di saat aku fokusnya ke Tuhan, di saat aku udah pengennya itu cuman Tuhan doang, yang aku pengen itu cuman Tuhan, di situ Tuhan malah kasih yang dulunya aku pengen gitu. Tuhan malah jawab doa aku yang sebelumnya, saat aku udah nggak mengharapkan doa aku lagi, bukan fokus aku bukan doanya dijawab lagi gitu. Saat aku fokus sibukin diri buat dia, ya udah Tuhan yang malah pikirin aku lebih dari diri aku sendiri gitu. Amin, amin. Wow. Nah, sekarang setelah kuliah sampai semester 7, Tuhan juga sudah berikan calon teman hidup, ya. Apa nih rencana ke depan? Mau ini sih, aku ada ya kalau Tuhan menghendaki pengen ambil S2. Wow. Wah. Nah, ya awalnya hidup Michelle penuh masalah ya, sampai sakit yang luar biasa, tapi lalu belakangan setelah sembuh seperti tangan Tuhan tuh nyata sekali ya. Saya pun mendengarnya bahwa tangan Tuhan menyertai, menolong, itu nyata sekali. Apa pesan Michelle buat teman-teman yang lagi pada jomblo nih ya? Teman yang lagi pada jomblo, apa pesan Michelle buat mereka? Pesannya pesan. Jangan takut gitu, jangan takut nggak dapet jodoh gitu, karena saat
kayak aku sih waktu itu diingetinnya sama kisah Adam juga ya, Adam sama Hawa. Waktu Tuhan kayak Adam tuh nggak minta Tuhan buat dikirim Hawa gitu. Dia cuman sibukin diri ngelakuin tugas-tugas dari Tuhan, ngasih nama-nama binatang di Taman Eden gitu. Tiba-tiba Tuhan inisiatif sendiri kayak oh ini kayaknya butuh penolong nih misalnya gitu. Jadi butuh teman hidup gitu kan, Tuhan kirimin Hawa. Jadi Adam tuh bukan lagi nganggur-nganggur gitu, lagi bukan Adam yang minta-minta ke Tuhan gitu. Jadi saat kita udah siap, Tuhan tuh tahu kapan kita siap gitu. Dan Tuhan tuh nggak mau kita tuh setengah-setengah gitu. Setengah-setengah tuh istilahnya kalau ngerasa kayak kita tuh ngerasa kalau nggak ada pacar artinya nilai kita tuh lebih rendah dari itu. Maksudnya kita cuma 50% lah. Kalau nggak ada pacar hidupnya tuh kayaknya belum full gitu. Padahal harusnya kita full dulu karena fullnya itu dipenuhinnya sama Tuhan gitu. Jadi penuhin diri dulu sama Tuhan, penuhin diri kita dulu sama skill-skill, sama potensi-potensi itu kita kembangin dulu selama kita masih single. Nanti saat Tuhan lihat kita udah siap, Tuhan bakal kasih. Jadi bakal dipertemuinnya tuh sama yang full juga gitu loh. Yang 100 sama 100 gitu, bukan kayak 50%. Kalau misalkan aku belum full, aku masih merasa kurang, aku masih ngandalin manusia, aku bakal ketemu sama yang 50% juga, itu bakal kayak saling nuntut gitu. Kok lu gini sih, kok gue kan maunya punya pacar gini, kayak saling nuntut lah istilahnya kalau 50-50, karena nggak saling memenuhi. Kalau udah 100%, kita udah full sama Tuhan, dia udah full sama Tuhan, itu bakal lebih, jalannya tuh lebih enak gitu, bakal lebih sepadan lah. Jadi tunggu waktu Tuhan, karena kalau kita belum full, kita udah maksain diri buat pacaran, nggak apa-apa lah, yang penting pacaran dulu aja, nggak usah serius-serius amat gitu. Nah itu malah jadi buang-buang waktu, dan kita malah kehilangan waktu buat mengembangkan diri gitu. Dan sayang ini 50% tuh, jadi kayak kita sendiri yang bakal capek, kita sendiri yang bakal nanti sakit hati, nanti kita bakal, Tuhan kok saya dikasih pacar sih kayak begini. Nah padahal kan kita sendiri yang ngotot gitu misalnya. Jadi lebih baik kita tunggu waktu Tuhan, percaya Tuhan bakal kasih yang terbaik, isi waktu kita, sibukkan diri kita sama kegiatan hal yang positif, dan juga penuhin diri kita untuk bangun hubungan sama Tuhan dulu, supaya kita full, dan kita nggak ngandalin manusia, kita udah full bergantung sama Tuhan. Jadi pasti pas kita udah kayak gitu, dan saat kita justru udah nggak mikirin minta ini minta itu ke Tuhan, malah Tuhan kasih gitu. Kayak di 2 Korintus 3 berapa ya? Yang apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediain buat kita. Jadi saat fokus kita ke Tuhan, Tuhan pasti akan sediain lebih dari apa yang kita pikirin gitu. Okay. Jadi jangan takut kalau masih jomblo, Tuhan bakal kasih di waktu yang tepat saat kita udah siap. Amin. Terakhir nih ya, saya mau nanya sebagai yang terakhir sebelum kita akan mendengar renungan. Waktu misal belum punya pacar, lalu masuk kampus juga rasanya kayak paling muda, itu mengalami kesendirian atau loneliness gitu, seberapa sedih yang waktu itu pernah dalam hati kok saya kayak sendirian ya gitu, itu seberapa pergumulannya, seberapa dalam mengalami hal seperti itu? Lumayan dalam. Waktu itu aku sempat hampir nggak mau ke kampus gitu. Aku bilang ke Tuhan, aku bilang aku kayak nggak mau ke kampus gitu, males gitu kayak ke kampus, soalnya tuh kayak nggak ada temennya tuh kayak nggak cocok gitu kan, terus kayak merasa sendiri. Aku sempet, pokoknya apa-apa tuh setiap pulang kampus nanti doa berlutut, cerita ke Tuhan, nanti pulang kampus berdoa lagi berlutut, setiap hari doain biar aku tuh bisa bersosialisasi dan bisa dapet teman gitu. Dan Tuhan tuh yang selalu bilang it's okay, I'm with you, dia bilang gitu. Oke, jadi kekuatannya karena ketika mengalami kesendirian, maka teman curhatnya, teman ngobrolnya Tuhan ya. Iya, benar. Aku selalu di mana-mana sih, kayak misalnya nggak selalu di rumah ya, kayak di kampus gitu. Kayak misalnya aku ngerasa sendiri, aku kan dari dulu kan jarang sendiri. Maksudnya kan kayak apa-apa ditemanin sama mami papi kan, karena dari dulu kan pas kemo itu kan selalu ada orang tua gitu yang dampingin. Jadi pas aku masuk kuliah tuh harus ngeprint, harus ini sendiri, harus jalan sendiri ke tempat printan gitu. Aku tuh ngerasa kayak sendiri gitu. Aku ngerasa kayak, terus nggak ada teman juga. Biasanya kan ngeprint tuh bareng-bareng sama teman gitu kan, satu kelompok gitu ngerjain. Kadang-kadang tuh sendiri juga gitu. Jadi aku sempet kayak pas aku ngerasa sendiri, ngerjain tugas sendiri,
aku ngerasa kayak Tuhan aku kok ini ya kayak nggak siap gitu buat sendiri, padahal ya emang aku harus udah belajar untuk bisa sendiri gitu. Tuhan lagi didik aku supaya aku tuh bisa mandiri gitu kan. Nah, jadi di situ aku sempat bilang kayak, "Tuhan, aku takut gitu, kayak takut tugasnya salah lah, takut pokoknya banyak takutnya lah istilahnya." Nah, tapi Tuhan selalu bilang, "It's okay, I'm with you," dia bilang gitu. "Tuhan, aku gandeng kamu ya," Tuhan bilang kayak gitu. Kayak aku tuh selalu bayangin Tuhan tuh lagi gandeng aku gitu. Kayak dari dulu tuh Tuhan kayak nggak pernah lepasin aku gitu kan, kayak Tuhan tuh selalu ada di samping aku. Jadi pas aku jalan di kampus pun aku bilang, "Tuhan, aku takut." Tuhan selalu bilang, "Nggak apa-apa, aku sama kamu. Oke, Tuhan bareng aku ya, Tuhan bareng aku ya," aku bilang gitu. Kalau kalau mau ulangan juga gitu, "Tuhan, aku takut nih, takut nggak bisa. Tuhan tolong bantuin aku ya, Tuhan bareng aku ya." Jadi kayak nggak harus selalu di rumah, tapi kayak bawa Tuhan tuh di setiap kegiatan kita gitu, karena dia omnipresent gitu kan, dia di mana aja ada. Jadi aku selalu anggap Tuhan tuh ada di samping aku, jadi aku nggak pernah ngerasa sendirian lagi gitu. Dan situ aku belajar ya, kayak dari aku sakit, sering kali itu aku bikin dibuat Tuhan tuh throwback gitu loh, kayak dari waktu kamu sakit aku tuh sama kamu gitu. Masa sekarang kamu nggak percaya aku tuh sama kamu gitu. Dari kamu sakit sampai kamu sembuh loh, aku tuh udah buktiin kayak kuasa Tuhan tuh udah nyata gitu di hidup aku. Masa sekarang cuman jalan di kampus doang, kayak cuman sendiri di kampus doang, kamu nggak percaya bahwa aku tuh sama kamu gitu. Dari dulu kan aku udah sama kamu, jadi kayak Tuhan tuh selalu ingetin aku ke zaman dulu lagi gitu, dimana Tuhan tuh nggak berubah gitu. Dari dulu, sekarang selama Tuhan nggak berubah. Kalau dulu aku pernah sertain kamu, sekarang juga aku tetap sertain kamu. Aku nggak tinggalin kamu gitu. Jadi jangan takut. Dan itu yang buat aku selalu terharu sama Tuhan, karena Tuhan tuh begitu setianya sama aku yang kadang nggak setia gitu. Tapi Tuhan selalu, setiap kali aku nggak setia, selalu diingetin lagi sama Tuhan buat balik lagi, buat saat teduh lagi, buat prioritasin Tuhan lagi. Dari situ aku yang bikin aku terharu tuh Tuhan tuh begitu setia dan juga panjang sabar, dan kasih dia tuh benar-benar nggak terukur ya buat kita. Gitu. Oke, iya. Begitulah Bapak Ibu Saudara, lanjutan kesaksian dari Michelle. Kalau misalnya, ya saya baru lihat yang ini, nah cari episode sebelumnya supaya ceritanya nyambung. Nah, saya mau membacakan firman Tuhan sebagai penutup kita, ya. Saya mau ambil dari Kejadian pasal 42. Ini kisah mengenai Yusuf. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, selebihnya nanti saya ceritakan. Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Mereka ini adalah 10 kakak-kakak Yusuf, minus Benyamin yang bungsu belum ikut. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Adik kita ini yang dimaksud Yusuf. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Nah, ini sebenarnya cerita mengenai 10 kakak-kakak Yusuf. Ketika mereka merantau ke Mesir, Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir, tangan kanan Firaun. Tapi mereka tidak mengenal Yusuf, yang mungkin tidak menyangka, sekian belas tahun yang lalu adiknya dijual sebagai budak. Dan sebelum dijual sebagai budak itu malah rencananya mau dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi kakak yang paling tua punya ide, jangan dibunuh, masukin ke sumur aja, karena si Yehuda berpikir nanti kalau yang lain pergi, dia mau ambil ini adiknya. Nah, ternyata ketika Yehuda lagi nggak di tempat, Yusuf dijual sebagai budak. Nah, pada waktu dijual sebagai budak itulah Yusuf memohon dengan sesak hatinya. Itu pengakuan si kakaknya. Kita ini dulu nggak mengabulkan permohonannya. Bagaimana sesak hatinya waktu itu? Kenapa sesak hatinya? Karena Yusuf itu kan anak papa, anak mama, bahkan sebenarnya anak yang paling dimanja, paling disayang sama orang tuanya. Lalu dijual sebagai budak. Budak itu nggak punya hak hidup. Kalau dibunuh, LBH nggak bantu. Mau digebuki, nggak ada LBH yang bantu. Kerja nggak digaji. Budak itu dijual belikan kayak anjing, kayak ayam. Siapa yang beli ya berhak atas hidupnya.
mau suruh kerja 10 jam, 15 jam, dan Yusuf yang anak papa mama ini bisa dibayangin perasaannya dijual sebagai budak. Dan dia diikat tangannya pakai tali, lalu digelandang istilahnya, digeret. Yang lain naik onta, dia berjalan. Saya bisa membayangin perasaan Yusuf yang pernah bermimpi pakai baju indah, kakak-kakaknya bakal hormat kepadanya, sekarang harus berjalan sebagai seorang budak yang tidak tahu oleh pedagang Midian ini mau dibawa kemana. Masa depan yang benar-benar nggak jelas. Bahkan hidup atau mati itu pergumulan yang luar biasa, karena sebagai budak itu bisa dibunuh budak yang lain, bisa dibunuh majikannya dan mayatnya dibuang, nggak ada yang membela. Dan kalau dia bekerja, namanya bentak dan cambuk, itu menjadi bagian sehari-hari. Makanya Yusuf itu memohon, "Kak, aku jangan dijual, Kak." Dan kakaknya betul-betul menjual. Dan ketika Yusuf sebelum menjadi tangan kanan Firaun, memang dia menjadi tangan kanan Potifar. Tapi sebelum menjadi tangan kanan Potifar, pasti dia menjadi budak biasa, yang namanya digebuk, dicambuk. Maka sekian belas tahun kemudian, ketika kakaknya datang ke Mesir, kakaknya nggak mengenal Yusuf, tapi Yusuf masih mengenal kakak-kakaknya. Lalu singkat cerita seperti drama, ya Yusuf tidak memperkenalkan diri. Yusuf menginterogasi mereka sama seperti kalau ada pendatang-pendatang yang lain. Dan pada waktu itulah ganti kakak-kakaknya ini meratap, ya, dan mereka berbicara di depan Yusuf. Ini pasti karena dosa kita kepada adik kita itu. Gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka bisa meyakinkan kepada penguasa Firaun yang mereka tidak tahu kalau Yusuf. Bahkan mereka itu waktu itu berkata begini, "Kami ini 12 saudara, yang bungsu di rumah, yang satu sudah nggak ada lagi." Padahal itu yang di depannya. Itu gimana perasaan Yusuf. Kakak-kakak yang dulu menjualnya, sekarang berkata bahwa yang satu nggak ada lagi. Mereka dikasih gandum, lalu pulang. Ketika mereka gandumnya habis, mereka balik lagi ke Mesir. Beli gandum lagi, lalu ketika mereka pulang, Yusuf ngatur strategi bahwa pialanya masukkan ke karung mereka. Kalau mereka ketangkep, nah akhirnya mereka yang salah satu disimpan di Mesir. Kalau kamu nanti nggak balik, nggak bawa Benyamin yang bungsu, maka yang itu dibunuh. Wah, itu kayaknya kakak-kakaknya minta izin bapaknya aja susah sekali untuk membawa Benyamin karena Yakub punya anak 12, Yusuf sudah dilaporkan kakaknya itu waktu itu bilang kalau Yusuf itu dimakan singa. Jadi bajunya dikasih darah domba, lalu bilang Yusuf udah mati. Nah sekarang adiknya Yusuf, Benyamin, itu anak yang paling dicintai setelah Yusuf oleh Yakub. Harus dibawa ke Mesir. Tapi singkat cerita, waktu Benyamin hadir di depan Yusuf, dan Benyamin kedapatan pialanya Yusuf ada di karungnya Benyamin, maka Benyamin harus dihukum. Lalu terjadilah bagaimana Yehuda dan kakak-kakak yang lain itu berkata bahwa yang dihukum kami aja, bukan Benyamin. Di situ Yusuf tahu bahwa kakaknya sudah berubah. Mereka menjadi saling mencintai, bukan seperti dulu iri kepada dirinya. Nah, waktu Yusuf memperkenalkan diri, maka ayatnya saya baca. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya di depan semua orang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang di sini," maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Akhirnya Yusuf tidak tahan lagi dan dia memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya. "Aku tuh Yusuf. Yusuf yang kamu jual sebagai budak sekian belas tahun yang lalu." Tentu kakaknya kaget. Tapi inti cerita yang saya mau sampaikan di sini adalah apa yang dialami Yusuf. Yusuf itu berkali-kali mengalami kesendirian yang sangat parah. Dia latar belakangnya bukan kayak saya ya, orang miskin yang dari kelas 1 SD udah jualan es lilin. Yusuf ini anak papa, anak mama, anak baik-baik, anak yang disayang sama orang tuanya, bahkan paling disayang.
tiba-tiba secara dramatis harus berubah kehidupan menjalani sebagai seorang budak di Mesir, di tempat perantauan. Kesendirian yang sangat menyedihkan. Ketika sebagai budak dia berkarir sampai akhirnya di tangan kanan Potifar, dia kembali harus mengalami kesendirian di penjara. Dan penjara itu bukan penjara biasa, tapi penjara tahanan raja. Ribuan tahun yang lalu bukan zaman demokrasi, di mana kalau orang dalam penjara tahanan yang bersalah terhadap raja, yaitu 99,9% itu mati dibunuh. Untuk makan singanya raja, makan macannya raja, makan burung raja walinya raja. Jadi kalau hari itu penjara dibuka, lalu ada yang berteriak, Yusuf bin Abdullah, maka Yusuf bin Abdullah disembelih. Yusuf bin Amir, maka itu betul bayang-bayang maut. Untung aja bukan Yusuf bin Yakub. Yusuf ada dalam penjara yang paling ganas, seperti zaman sebelum demokrasi aja, zaman perbudakan di Amerika abad 17-16. Itu masa perbudakan. Ceritanya sudah sadis. Gimana zaman perbudakan ribuan tahun sebelum Masehi. Itulah kesendirian yang dialami oleh Yusuf. Ketika menjadi budak, ketika menjadi di penjara raja. Tapi melalui proses itu, Yusuf betul-betul disempurnakan secara karakter. Karena ketika kakak-kakaknya yang menjual dia sebagai budak, dalam posisi tidak berdaya di hadapannya yang sangat berkuasa. Kakak-kakaknya nggak mengenal siapa Yusuf. Sebenarnya Yusuf itu kalau mau membalas, ganti kakaknya yang disengsarakan, tanpa diketahui kalau dia Yusuf, bisa. Toh kakaknya nggak mengenal dia kalau dia Yusuf. Tapi Yusuf sekali-sekali betul-betul bukan membalas, dia justru memeluk mereka, menciumi mereka, menangis karena harunya, menangis karena rindunya. Itu kalau menurut catatan yang saya hitung-hitung gitu, itu paling tidak itu 13 tahun. Yusuf mengalami kesendirian, merantau di negeri orang dengan segala ritme hidupnya antara budak, tangan kanan Potifar, balik lagi penjara, dalam kesendirian yang demikian. Tapi itu persis seperti tadi kesaksian Michelle. Kalau dibaca dalam kitab Kejadian 36, 37, 38, 39 sampai 41, maka ada beberapa ayat Tuhan menyertai Yusuf dan membuat semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Waktu Yusuf di penjara, dia kembali mengalami kesendirian. Tapi sekali lagi, di penjara pun ditulis ayatnya, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia mendapat kasih karunia dari kepala penjara. Sampai kepala penjaranya sayang sama Yusuf. Tuhan ada di mana-mana. Ketika kita mengalami kesendirian, bahkan kesendirian yang sangat menakutkan, kesendirian yang antara hidup dan mati, kesendirian yang kita tidak tahu apakah minggu depan masih hidup atau tidak, maka pada saat itulah kita bisa merasakan Tuhan, bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hidup, bahwa Tuhan itu teman, bahwa Tuhan itu penolong, bahwa Tuhan itu penghiburan, bahwa Tuhan itu kekuatan. Ketika kita bahagia, untungnya banyak, bisnis lancar, semua baik-baik, maka ya kita tahu Tuhan ada. Tapi kadang pengalaman kebersamaan dengan Tuhan itu tidak sampai menjadi sebuah momentum yang kita kenang. Waktu bisnis saya IFA Dahsyat, yang saya dirikan tahun 92, puncak kejayaannya 2013, kami punya member 500.000, 10% aja tutup poin, kami punya omset puluhan miliar bulan itu. Kita bisa memberikan perpuluhan hingga ratusan juta. Saya tahu Tuhan baik, tapi kadang-kadang seperti ditelan kesibukan, kelimpahan. Sampai tahun lalu perusahaan saya bangkrut. Dan saya bangkrut tanpa deposito, saya bangkrut tanpa tabungan, saya bangkrut tanpa punya asuransi kesehatan, dan saya hidup dengan melukis, itu belakang saya juga lukisan saya. Saya pernah memberi persembahan ratusan juta, saya pernah punya omset miliaran tiap bulan, tapi sekarang, itu kalau saya lukisan laku satu aja, yang nilainya bisa 5-10 juta saja, itu senengnya minta ampun. Seneng sekali. Dan saya tidak menyesal perusahaan saya bangkrut, karena saya mengalami Tuhan itu memberi makan saya minggu demi minggu.
Saya pikir dulu dengan kesuksesan bisnis yang saya tekuni yang namanya IFA Dahsyat, wah saya bisa pensiun di Swiss atau di Tasmania, karena ya perusahaan kami sempat menjadi sangat besar dengan pegawai 300 orang. Kantor kami di BSD, halaman kantor kami 2 hektar, gedungnya 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter. Sesuatu yang tidak dibayangkan bisa bangkrut karena produk kami ada baju, sepatu, kosmetik, multi produk. Sepatunya nggak laku, kosmetiknya laku. Kosmetik nggak laku, cookware-nya laku. Tapi ya sekali lagi, digitalisasi dan COVID memang membunuh banyak jenis bisnis, termasuk bisnis kami. Itu di luar rencana, itu di luar harapan, itu di luar perkiraan sama sekali. Tapi sekali lagi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada hal yang jauh lebih baik. Ada hal yang terutama bernilai dengan kekekalan. Kita bisa menikmati Tuhan yang ada, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Tidak pernah, mungkin nggak berkelimpahan, tapi nggak pernah kekurangan. Saya pernah kelimpahan luar biasa. Sampai tahun ini bangun sekolah di pedalaman sana, sekian ratus juta, tahun depan bangun lagi. Yang saya bangun udah lebih dari 23 sekolah. Karena memang Tuhan berkati luar biasa. Tapi hari ini, bahkan kemarin anak saya mau menyelesaikan kuliahnya aja, saya harus jual mobil. Jadi Tuhan memberikan saya pelajaran hidup. Pernah melimpah, pernah kekurangan, pernah miskin, tapi baik kaya, baik miskin, Tuhan ada, Tuhan hidup. Dia bersama dengan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang Bapak, Ibu alami, baik mungkin saudara yang kuliah mengalami kesendirian, belum punya pacar mengalami kesendirian, yang bisnisnya lagi hancur hari-hari ini juga mengalami kesendirian, kita tidak sendirian. Karena Tuhan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini, kami mendengar kesaksian dari Michelle bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Michelle. Kami mendengar kisah Yusuf yang walaupun kakak-kakaknya sengaja menyingkirkan dia, bahkan hampir membunuhnya, lalu menjualnya sebagai budak. Tentu suatu keadaan yang sangat tidak berpengharapan hidup sebagai budak. Tapi kami melihat tangan karyamu luar biasa atas Yusuf. Penyertaan-Mu yang luar biasa atas Yusuf. Demikian juga Tuhan, penyertaan-Mu atas Michelle, penyertaan-Mu atas hamba-Mu, dan kami percaya penyertaan-Mu tidak berakhir, penyertaan-Mu tidak berhenti. Kami akan terus melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami tidak khawatir masa depan, kami tidak khawatir apa yang kami makan, yang kami minum. Bagian kami adalah melakukan yang terbaik yang dijumpai tangan kami. Kalau kami melayani terbaik. Kalau kami bekerja terbaik. Kalau kami menghasilkan sebuah karya, kami berkarya yang terbaik. Kehidupan kami Tuhan yang pelihara. Kami tahu betul itu, Tuhan memberi kami keselamatan, Tuhan memberi kami kekekalan. Maka kalau soal makan, minum, dan pakaian, itu semuanya dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Tapi kami mau mencari kebenaran, kami mau mencari hadirat Tuhan, kami mau bergaul dengan Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati.